Shalom semuanya, selamat datang di podcast Mudika 13. Nah, kenalin nih, nama gue Erwin dan di sini gue nggak sendiri, gue bareng temen gue. Hai semuanya, gue Gracia dan gue juga bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas hal yang pastinya bermanfaat banget bagi kita semua, terutama di kalangan anak muda yang masih berkarya dalam dunia pendidikan. Bener banget nih Grace, di podcast ini kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya keren banget loh. Siapa sih? Lo dari cara lu mention narasumbernya nih kedengeran kece banget nih kayaknya narasumbernya tuh. Siapa? Kasih clue-nya dong. Mau tahu ya? Nah, clue-nya itu beliau adalah orang yang erat keberadaannya dengan pendidikan dan juga gereja nih Grace. Kira-kira lu tahu gak Grace apa yang bakal kita bahas di podcast ini? Tadi kan lu mention tentang pendidikan dan gereja. Pastinya berhubungan dengan pendidikan, bener gak? Ya, betul banget nih Grace. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang peran gereja dalam bidang pendidikan. Wah, emang udah dari temanya ini udah kedengeran kece dan bermanfaat banget nih. Makanya itu guys, make sure to stay tune di podcast kita kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Welin. Halo Tan. Halo, hai. Gimana kabarnya hari ini Tan? Oh, luar biasa. Terlihat dari wajah aku yang cerah ceria ya kan? Nah, Gimana, sebelum Win? Ya. sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya persilahkan Ibu Welin untuk memperkenalkan diri secara singkat agar teman-teman dan para penonton semua bisa kenal dengan Ibu Guru yang keren ini nih. Baik, selamat pagi dan malam nih. Oke, salam sejahtera semuanya. Nama saya Ibu Anasya Welin. Saya kebetulan aktif juga di gereja sebagai ketua ASA. Ketua ASA itu nanti bisa kita jelaskan lebih jauh ya. Itu ada program pendidikan, punyanya keuskupan, ayo sekolah, ayo kuliah. Kemudian saya juga seorang guru, mengajar di sebuah sekolah swasta Kristen, mengajar bidang seni rupa dan juga entrepreneurship. Jadi seperti itulah kurang lebih latar belakang dari saya. Dan saya juga adalah anggota umat Katolik Paroki Tanjung Priuk, Gereja Santo Fransiskus Saverio. Seperti itu Edwin, kira-kira Win. Oke, Tan. Oke, makasih banyak Tan. Ini BTW kita panggil Tante pakai Tante aja ya, boleh ya? Ibu Soalnya aja, aku bisa dipanggil Ibu, iya betul. Ibu jadinya. Lebih senang dipanggil Ibu sih. Enak. Lebih senang Oke, dipanggil Ibu. siap. Karena saya guru. Biar kelihatan banget ibu gurunya. Biar Iya. ya gitu kita panggil ibu Siap. aja. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan podcast kali ini. Silakan Min. Ngomong-ngomong soal peran gereja nih, Bu. Boleh gak sih jelasin dulu secara singkat apa aja sih kira-kira kontribusi gereja dalam dunia pendidikan sejauh ini? Kalau kita bilang seberapa jauh, banyak ya. Karena gereja-gereja, nggak cuma gereja Katolik, gereja Kristen, banyak yang bergerak di, atau banyak yang berpelayanan di pendidikan. Ya kan, seperti sekolah Katolik, seperti gereja kita, gereja Katolik itu seperti sekolah-sekolah yang yayasan Strada, ya kan. Kemudian nanti ada juga ordo-ordo dari suster, ordo-ordo dari pastor, ya kan. Kalau ordo suster contohnya kayak seperti Sekolah Santa Maria, punyanya suster-suster Osu, ya, yayasan dia Ordo Ursulin, kemudian nanti ada kalau di daerah kita di Keramat Jati atau Keramat Jaya ya, itu punyanya dokter-dokter, punyanya suster-suster yang sama juga bergerak di bidang pendidikan, sekolahnya namanya Marsudirini itu ya, atau Consrite. Kemudian kalau yang laki-laki itu Ordo Jesuit atau SY, itu seperti sekolah Canisius contohnya. Seperti itu. Itu untuk yang Katolik. Untuk yang sekolah Kristen banyak juga. Seperti PSKD, kemudian ada IPK, ada penabur. Seperti itulah kurang lebih. Jadi dunia pendidikan dan gereja itu amat sekali erat hubungannya. Wah, udah banyak juga nih ternyata ya orang gereja baik Katolik atau Kristen ini selama ini dalam ranah pendidikan lah di Indonesia ya. Tapi nih Tan, seperti yang kita tahu kan ada yang namanya istilah semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tapi kan sayangnya banyak anak usia sekolah di masa sekarang ini yang tidak bisa mendapatkan hak mereka atas pendidikan secara penuh. Apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini kan, seperti yang kita ketahui. Nah, menurut Tante, ada apa aja sih? Seberapa jauh peran gereja untuk menangani masalah tersebut secara lebih spesifik? Sebenarnya kalau menangani secara khusus juga, gereja juga nggak mampu ya, karena umat itu kan banyak sekali gitu ya. Tetapi sedikit banyak peran serta kita adalah menjadi berempati, yaitu dengan apa? Kalau seperti di gereja kita, seperti di gereja kita itu di Paroki Tanjung Priok, kita punya ASA, itu adalah ASA itu satu wadah ya untuk
melibatkan diri lebih kepada anak-anak yang butuh pendidikan lebih lanjut, dalam arti kita sentuh memang keluarga-keluarga yang memang bisa dikatakan membutuhkan gitu ya, membutuhkan. Jadi di sini kita ada yang namanya dana bantuan pendidikan anak-anak ASAK, itu untuk anak sekolah dan anak kuliah. Jadi nanti dari paroki kita yang memang umat membutuhkan, itu mereka kita akan survei, mereka dapat, mereka survei, dan memang kalau memang layak untuk kita beri bantuan pendidikan, mereka pasti akan kita beri bantuan. Karena ASAK gerakan bisa dikatakan ya, gerakan untuk pemerhati pendidikan yang Bapak Uskup sendiri yang meresmikan kami gitu ya. Bapak Uskup tidak ingin umatnya tidak sekolah ya, tidak ingin umatnya tidak sekolah. Oleh karena itu kita ada ASAK itu untuk membantu umat, membantu teman-teman kita yang memang harus perlu dibantu untuk dana pendidikannya. Demikian. Wah, betul banget, Bu. Oh iya, Bu. Saya kan dengar tadi Ibu menyinggung tentang ASAK. ASAK itu kan gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Nah, apa aja sih, Bu, yang Ya. udah terlaksana dari kegiatan ASAK ini sampai sejauh ini, Bu? Iya, kalau untuk gerakan ASAK ini, yang jelas ini milik Keuskupan Agung Jakarta. Sampai sekarang itu sudah 65 paroki dan 2 stasi yang memiliki ASAK itu ya. Jadi betapa besar ya. Paroki kita sendiri, Tanjung Priuk itu adalah paroki 55 yang ikut gerakan ASAK ini. Jadi sudah cukup banyak ya, bisa kita lihat beberapa dari anggota umat kita, kakak-kakak kita yang sudah kuliah, lulus dari ASAK gitu ya. Jadi karena ASAK itu benar-benar Bapak Uskup itu concern ke pendidikan sekolah minimal sampai 12 tahun. Jadi dari SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi seperti itu, 12 tahun supaya mereka nanti bisa siap. Oleh karena itu di ASAK pun bukannya ini ya, macam mengajak umat juga untuk mencoba nanti dari SMP itu jangan hanya mau ke SMA gitu, tetapi kita juga siapkan mereka atau kita mengarahkan mereka ke SMK gitu ya, yang sekolah Katolik juga, agar mereka nanti bisa siap kalau memang mereka nanti sudah SMA, sudah SMP terus ke SMK, mereka sudah ada bekal untuk bekerja terlebih dahulu ya kan. Jadi memang 12 tahun itu waktu yang cukup Bapak Uskup rasa untuk mengajak umatnya tidak melulu pasrah dengan keadaan gitu lah. Jadi mereka bisa siap kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang masih berkeinginan kuliah gitu ya, selain sekolah, ayo kuliah, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal ASAK nih, berarti kan memang benar nih kalau emang masih banyak anak-anak Indonesia yang masih belum sepenuhnya menerima hak mereka atas pendidikan, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, apalagi kan kita tahu kalau memang angka buta huruf di Indonesia itu masih terbilang cukup tinggi. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak, ada nggak sih? Dan kalaupun ada, apa aja sih peran gereja dalam menangani masalah tersebut demi memenuhi hak pendidikan mereka yang berkebutuhan khusus? Jadi adik-adik bisa dibilang ya anak-anak ASAK di paroki kita, kebetulan kita juga punya anak berkebutuhan khusus. Kita ada 4. Mereka anak-anak berkebutuhan khusus, memang sekolah di sekolah luar biasa. Jadi itu kita juga concern untuk mereka gitu ya. Bahkan itu menjadi prioritas buat kita, bahkan nominal yang mereka dapatkan pun lebih besar dibanding anak yang sekolah normal. Karena memang sekolah kita kebetulan ada 4 anak yang kita beri dana bantuan pendidikan berkebutuhan khusus gitu. Seperti itu. Mereka masih tingkat SD sekarang. Seperti itu. Jadi itu kita senang sekali ya. Iya, jadi seperti itu ya, di paroki kita ada 4 anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ASAK kita hanya ayo sekolahnya tidak hanya sekolah normal ya, sekolah formal, tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga kita beri perhatian khusus untuk mereka. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu. Seperti yang kita tahu kan, menanggulangi masalah mengenai pendidikan tersebut emang tugasnya pemerintah dan juga gereja. Ya. Tapi kita sebagai warga gereja dan warga negara juga ada baiknya untuk ikut serta dalam proses penanggulangan tersebut kan, Bu, pastinya. Nah, menurut Ibu, hal konkret apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama? Baik, kalau sebagai warga negara yang jelas kita patut berempati ya, berempati apapun gitu yang bisa kita lakukan untuk adik-adik kita yang memang membutuhkan pendidikan. Misalnya di pedalaman gitu ya, kita tahu kita kadang masih punya buku-buku ya kan, buku-buku yang sudah tidak terpakai, mengkolek buku-buku kita yang sudah tidak masanya lagi gitu ya, kita pakai kan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang jauh di pedalaman. Itu seperti salah satu contoh yang konkret yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia, apalagi kita anak sekolah ya yang belum berpenghasilan, paling kita bisa, karena buku juga salah satu penunjang dari pendidikan. Jadi yang paling bisa kita lakukan sebagai kita yang dekat dengan kita adalah menyumbangkan buku-buku kita gitu ya untuk mereka. Juga paling tidak turut menjadi, misalnya ada sumbangan untuk mereka gitu ya. Kan kita juga punya, selain ada sumbangan dari paroki lain, juga ada sumbangan dari donatur. Donatur itu ada dari paroki kita. Nah, donatur-donatur itulah yang juga turut membantu menyumbangkan dananya untuk berlangsungnya kegiatan dana bantuan pendidikan seperti itu.
Begitulah kira-kira. Nah, kalau kayak kita adik-adik nih yang masih bersekolah misalnya, paling gampang juga bisa kita bersama-sama dengan seksi pendidikan yang ada di paroki kita, membantu adik-adik misalnya menjelang ujian. Kita ajarkan ke mereka mata pelajaran yang akan diujikan, matematik atau apa, kita adakan les. Karena kita juga pernah melakukannya itu les bahasa Inggris. Jadi di paroki kita juga banyak yang memang mampu ya untuk itu. Kita pernah melakukan itu. Masih zaman tidak virtual, kita bikin les bahasa Inggris beberapa sekolah untuk SD, SMP. Itu pernah kita lakukan. Berarti banyak banget ya Tan yang bisa kita lakukan, menurut guys. Kita bisa lakuin apa aja, mulai dari hal yang mudah kayak tadi kan nyumbangin buku. Apalagi kita nih yang anak-anak muda, banyak kadang-kadang buku nggak kepake di rumah kan, daripada numpuk mendingan disumbangin aja untuk mereka yang lebih membutuhkan. Nah, selain itu kan emang penting banget nih bagi kita semua untuk ikut serta menanggulangi masa tersebut demi masa depan bangsa yang lebih baik. Karena kan kita juga tahu nih kalau pendidikan itu penting gitu, ya, berpengaruh juga untuk sendi-sendi kehidupan lainnya seperti bidang ekonomi, bidang sosial sampai bidang politik. Itu kan pilar-pilar penting dalam pembangunan negara. Maka dari itu bagi kita penting bagi kita untuk ikut serta seperti itu. Ya, betul banget tuh guys. Penting banget nih buat kita. Apalagi kita sebagai muda-mudi Katolik, kita harus ingat untuk selalu menjadi garam dan terang bagi dunia guys. Bener gak? Kita minta saran dong dari Ibu, gimana nih kira-kira cara kita sebagai muda-mudi Katolik dalam ikut serta menyeimbangi hak dan kewajiban kita dalam ikut serta menanggulangi masalah pendidikan yang kita bahas nih Tan. Ya, untuk menanggulangi pertama-tama untuk diri kita sendiri. Kita belajar baik, belajar benar, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri supaya kita memang benar-benar menjadi pemuda yang siap dengan menerima pendidikan dan siap juga untuk menyalurkan pendidikan yang sudah kita peroleh untuk kita berbagi gitu. Jadi kita sendiri dalam diri harus menjadikan diri kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah itu, nah kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus juga turut serta untuk bersama-sama mensukseskan pendidikan di Indonesia. Ya meskipun kamu masih anak-anak, tetapi sekecil apapun peran serta kalian gitu ya, misalnya dengan cara seperti tadi itu memang buku, seperti tadi misalnya ngajak memberikan les seperti itu, dan belajar baik ya, belajar dengan baik. Itu kemudian kalau memang kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, kita juga berani untuk mengungkapkan sebagai pemuda gitu ya. Kami sebagai pemuda Indonesia menginginkan pendidikan yang seperti apa gitu. Itu juga kita sebagai pemuda dan pemudi gereja, kita juga punya hak untuk menyampaikan itu. Seperti itu. Agar benar-benar pendidikan di Indonesia juga lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Wah, bener banget. Tapi ya sayangnya nggak kerasa ya Tan. Kita udah sampai penghujung podcast. Soalnya tadi penting banget tuh. Sangat bermanfaat bagi kita semua ini, bagi muda-mudi Katolik ya, itu ingat tuh untuk selalu jadi garam dan terang. Apalagi kayak ini udah penting banget, menurut aku ini penting sih podcastnya, karena aku dan Erwin ini kan emang nanti lagi sebentar lagi bakal lanjutin ke jenjang lebih tinggi untuk berkarya. Nah berarti kan kita udah lebih jauh di atas, yang dimana kita tuh udah bisa ikut serta secara langsung gitu loh untuk membangun dunia pendidikan lebih baik di Indonesia sebagai peran serta sebagai muda-mudi Katolik gitu kan. Sebelumnya gue mau berterima kasih banyak nih Tan, terima kasih banyak banget udah meluangkan waktu untuk ikut serta di podcast kali ini. Terima kasih atas informasi-informasi penting dan bermanfaat tentunya yang mungkin banyak orang yang belum tahu tentang hal-hal ini gitu. Jadi ya terima kasih banyak Tan sekali lagi Tan. Sama-sama. Baik. Terima kasih juga, sukses selalu buat kalian ya. Oke. Terima kasih Tan. Nah, itu dia guys podcast kita untuk hari ini. Bermanfaat kan? Oke, dapat disimpulkan bahwa peran gereja dalam pendidikan amatlah penting, karena pendidikan dapat membuat seseorang semakin mengenal Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Welin, bahwa kita sebagai muda-mudi Katolik harus belajar baik, belajar benar, dan belajar bertanggung jawab. Bener banget guys, dengan harapan kita semua, terutama muda-mudi Katolik, dapat bersama-sama menjadi garam dan terang dunia, mendedikasikan hati kita untuk sesama kita. Shinzo Sasageo guys, untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia guys podcast kita untuk hari ini. Terima kasih pada Gracia yang telah menemani saya untuk membawakan podcast kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya Erwin. Dan saya Gracia, kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Tuhan memberkati, berkah dalam. Jangan lupa berbuat baik.